Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan daring kita mata kuliah pemodelan matematika di pertemuan kelima ya. Insyaallah kali ini kita akan mempelajari kurang lebihnya 3 hal berikut ya. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang model pertumbuhan konstan. Yang kedua, model pertumbuhan logistik. Yang ketiga, model pertumbuhan dengan tundaan waktu. Nah, sebelumnya kita ingat kembali pada pertemuan keempat kita sudah mempelajari tentang model pertumbuhan yang dilihat dari sisi waktunya ya, apakah waktu itu dilihat dari sisi himpunan bilangan diskrit atau himpunan bilangan kontinu. Nah, untuk yang ini nanti kita akan cenderung ke yang dalam bentuk yang T-nya itu dalam waktu yang himpunan bilangan kontinu waktunya. Ya, jadi nanti kita akan lebih banyak mempelajari tentang persamaan diferensial. Ya, untuk yang diskrit kemarin untuk pengetahuan dasar teman-teman karena untuk selanjutnya nanti dalam penelitian-penelitian jika teman-teman mengamati artikel yang ada dari berbagai jurnal itu lebih sering dipakai dalam bentuk persamaan diferensial karena memang itu yang biasanya bisa lebih mendekati dengan fenomena realnya, itu ya. Oke, nah kalau dilihat dari persamaan diferensial ini nanti ada beberapa jenis. Ini ada konstan, logistik, dengan tundaan waktu, atau mungkin ada lagi yang lainnya. Ini yang kita pelajari ini 3 hal dasar aja. Jadi nanti teman-teman bisa digali lebih dalam dengan mempelajari dari berbagai jurnal yang ada. Kurang lebihnya untuk dasarnya yang seperti ini. Itu ya. Baik, kita lanjutkan dari jenis model yang pertama, tapi sebelum itu kita lihat kembali, ingat kembali yang bentuk bagaimana cara kita mendapatkan model pertumbuhan dalam bentuk persamaan diferensial ya. Yang pertemuan yang sebelumnya sebenarnya sudah kita bahas sedikit, di sini kita ingat kembali ya. Ya, di sini saya beri judul juga model pertumbuhan populasi atau spesies, karena kita memang fokus pada satu spesies. Nanti dari satu spesies ini nanti bisa berkembang menjadi lebih dari satu, dua, bisa 2, 3 spesies analog saja. Itu ya. Untuk yang kali ini satu spesies, insya Allah pada pekan berikutnya kita akan membahas sistem persamaan diferensial. Karena di dalam sistem persamaan diferensial itu pengembangan dari yang satu spesies. Jadi kalau sistem itu berarti bisa lebih dari satu spesiesnya. Itu ya. Oke. Di sini kita baca bersama-sama ya. Sebenarnya sudah cukup jelas jika tidak saya terangkan karena di sini sudah ada penjelasannya dalam bentuk kalimat. Tapi nggak apa-apa, kita nanti baca bareng, kita pahami bareng gitu ya. Di sini untuk informasi, untuk sumbernya saya ngambil dari diktatnya Profesor Widodo. Teman-teman kalau mau cari di internet atau mungkin dari sumber lain boleh dipersilahkan, itu ya. Jika dalam suatu ekosistem diasumsikan terdapat satu spesies dengan persediaan makanan cukup, jika ente menyatakan banyaknya individu atau biasa kita sebut dengan besarnya populasi pada saat T, dengan T-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 karena dia mewakili waktu, ya, maka kita peroleh suatu persamaan seperti ini. R T, delta sama dengan N kali T plus delta T dikurangi NT per delta T dikali NT. Nah, ini R
disebut dengan angka pertumbuhan rata-rata pada interval waktu dari T hingga T plus delta T. Jadi sebenarnya R ini kurang lebihnya ini untuk mewakili rate ya, pertumbuhannya, angka pertumbuhan rata-rata. Kita lanjutkan, jika besar populasi kita dekati dengan suatu fungsi kontinu terhadap waktu T. Nah, di sini sudah kita pertegas bahwa T yang kita pakai itu kontinu ya, bukan diskrit. Dengan waktu T yang diasumsikan diferensiabel, kemarin sudah saya jelaskan kenapa kok kita asumsikan diferensiabel ya. Nah, di sini angka pertumbuhannya diperoleh sebagai berikut. Di sini kita pakai limit agar semakin mendekati kondisi real di mana delta T-nya itu mendekati 0 ya. Jadi di sini RT sama dengan limit delta T mendekati 0, RT, delta T sama dengan limit ya, di sini tinggal kita substitusikan nilai R yang ada di atas ya dengan delta T-nya itu menuju 0 atau mendekati 0. Nah, dari sini kita peroleh ya 1/NT dikali dNT dt. Ya kok bisa dapat ini? Ya, kok bisa dapat ini? Kemarin sudah saya jelaskan belum ya? Ini kita menggunakan definisi diferensial. Teman-teman nanti buka kembali buku kalkulusnya dNdt atau ini turunan dari NT itu rumusnya apa? Karena pakainya limit kan. Nah, jadinya ini seperti ini karena ini definisi dari dNdt ya, yang sini. Kalau teman-teman buka kembali buku kalkulusnya, jadi di sini langsung kita buat dNdt, kemudian kita kalikan 1/NT. Itu ya. Nah, jadi dari sini kita peroleh RT sama dengan 1/NT dikali dNdt ya. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. dNdt sama dengan NT kali RT. Dengan di sini dNdt adalah angka pertumbuhan populasi. Jadi, angka pertumbuhan populasi kita peroleh dengan cara angka pertumbuhan sesaat atau RT ini, atau angka pertumbuhan pada saat T, kita kalikan dengan populasi atau NT, yaitu adalah angka pertumbuhan populasi. Kita notasikan dNdt. Ya. Kalau NT-nya saja, ya, kalau NT-nya saja berarti banyaknya individu pada waktu T atau banyaknya populasi pada waktu T. Tapi kalau dNdt berarti angka pertumbuhannya. Bedakan ya NT dan dNdt. Ya, dari sini nanti dari dNdt sama dengan NT kali RT nanti akan muncul beberapa istilah ya, ini yang akan kita pelajari, yaitu angka model pertumbuhan konstan ya. Kalau konstan ini berarti nanti kita lihat dari sisi R-nya ya. R-nya itu konstan, begitu. Lalu di sini nanti juga akan muncul model pertumbuhan logistik ya. Logistik ini dilihat dari N-nya, populasinya yang memiliki kapasitas batas tertentu ya. Lalu ada juga istilah model pertumbuhan dengan tundaan waktu atau time delay. Nah, kalau ini kita lihat dari sisi T-nya
ya. Nanti mungkin ada lagi pengembangan dari ini silahkan teman-teman bisa kaji, perdalam lagi ya. Oke, kita lanjutkan yang pertama yang, model pertumbuhan konstan dulu ya. Dari sini nanti, muncul istilah model pertumbuhan konstan. Ya di sini, eee, model yang paling sederhana jika RT-nya itu dianggap konstan. Jadi untuk T berapapun, T dari T0 sampai T tak hingga pun nanti akan dipakai R itu terus gitu ya. Jadinya di sini, karena jadi, RT-nya tidak bergantung pada waktu, jadinya kita langsung bisa tuliskan R0 aja gitu. Karena, T berapapun R-nya sama ya. Jadi di sini kita substitusikan ke persamaan yang tadi, diperoleh dN/dt sama dengan NT kali R0. Selanjutnya, jika besar populasi awal pada saat T0 diketahui, ini kita misalkan N0. N0 itu mewakili besar populasi awal, maka penyelesaian persamaan diferensial ini adalah ini. Ya, teman-teman kayaknya pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, kok bisa dapat ini ya. Teman-teman menggunakan nanti pakainya ada len, dan sebagainya itu nanti teman-teman ketemunya ini, pakai, persamaan diferensial yang separabel ya. Teman-teman buka, lagi bukunya, materi tentang persamaan diferensial biasa, nanti ketemu ini solusinya, ya. Untuk semua T lebih besar dari sama dengan T0. Nah, di sini kita melakukan analisis selanjutnya. Jadi ini adalah teman-teman kalau masih ingat kemarin, kita menyebutnya ini solusi atau penyelesaian eksplisit ya, karena sudah tidak memuat, mmm, nilai, yang bergantung dari waktu sebelumnya ya. Ini solusi eksplisitnya. Nah, dari solusi ini kita akan melakukan analisis bagaimana saat, R-nya itu, R0-nya ini dia bernilai positif, dan bagaimana atau apa yang akan terjadi, jika dia negatif ya. Kalau positif seperti apa, kalau negatif apa yang terjadi gitu. Jadi di sini, eee, fungsinya kita perlu menginterpretasikan kembali, eee bahasa matematika yang kita peroleh gitu. Jadi ke teman-teman ingat kembali kan ada istilah, bahasa matematika kita dari pada saat melakukan pemodelan kita merubah fenomena alam ke dalam, simbol-simbol matematika. Nah dari sini jangan hanya berhenti, ini fungsinya untuk apa? Nah untuk mengetahui, eee, fungsinya salah satunya kita melakukan analisis, eee selanjutnya begitu, misalnya ini apa yang akan terjadi jika R-nya negatif, jika R-nya positif begitu. Grafiknya seperti apa untuk T menuju, tak hingga, untuk waktu yang amat sangat lama sekali ini nanti apa yang akan terjadi dengan, pertumbuhan populasi ini gitu, itu ya. Oke, kita lihat dulu untuk yang pertama, jika R0-nya itu lebih besar dari 0 ya, jadi angka pertumbuhannya itu dia positif. Maka populasi atau NT akan bertambah secara eksponensial menuju tak berhingga untuk T menuju tak hingga. Dan dalam hal ini, model ini 2.4 biasa disebut dengan model pertumbuhan murni, ya. Nah, di sini kok kenapa sebelum kita melihat ke gambar 2.1, di sini, kita lihat dulu ini kenapa kok bisa bertambah secara eksponensial, ya. Karena ya sesuai dengan persamaannya ini, di dalam persamaan NT memuat bilangan E ya, kalau bilangan E ini berarti nanti kalau digambar secara grafik ya di dalam sumbu koordinat nanti dia kan
kurang lebih bentuknya kan eksponensialnya seperti ini, tergantung dia ke atas atau ke bawah, tergantung nilai R-nya. Itu ya, kalau teman-teman mau menggambarkan, ya kurang lebihnya nanti kita bisa lihat ke gambar 2.1. Tuh, tapi sebelumnya kita coba melakukan perhitungan dulu. Jika R-nya ini positif, lalu T-nya menuju tak hingga nanti, ini tadi kok bisa dikatakan dia model pertumbuhan murni, ya. Di sini berarti coba kita substitusikan saja nilainya ya. Karena di sini T-nya menuju tak hingga, jadi kita pakai limit aja ya. Penulisannya seperti ini kurang lebihnya. Limit T menuju tak hingga untuk NT ya. Kita substitusikan nilai NT-nya, berarti di sini limit T menuju tak hingga, lalu NT-nya itu N0 kali E pangkat R T dikurangi T0. Nah, lalu tinggal kita substitusikan. Maaf, di sini seharusnya rata ya, karena sama dengannya seharusnya lurus. Karena tadi khawatirnya nggak muat, saya geser ke kiri. Jadinya di sini kita substitusikan nilai T-nya. T-nya itu menuju tak hingga. Berarti di sini nanti di sini tak hingga ya di dalam kurung ya, tak hingga dikurangi T0 otomatis tak hingga. Lalu karena R-nya di sini kita asumsikan positif, berarti suatu bilangan positif dikalikan tak hingga berarti menghasilkan tak hingga. Jadi pada E ini nanti akan diperoleh E-nya pangkat tak hingga. Ya, berarti diperoleh N0 dikali E pangkat tak hingga. Itu ya. E pangkat tak hingga tuh berapa? Ya jelas tak hingga. Tak hingga dikali N0 sama dengan tak hingga. Nah, jadi di sini makanya disebut model pertumbuhan murni. Dia tuh selalu meningkat ya. Selalu meningkat, naik terus jumlahnya sehingga pada waktu yang akan sangat lama sekali nanti dia menuju tak hingga itu besarnya populasi. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, dari sini kita peroleh, langsung kita lihat saja ya gambar 2.1-nya. Nah, di sini. Ini model pertumbuhan murni. Jadi, sesuai dengan grafik eksponensial, dia seperti ini akan meningkat terus, selalu meningkat sampai untuk T di sini, sumbu Y-nya, sumbu X ya. Sumbu X-nya itu di sini kalau sampai tak hingga menuju tak hingga nanti nilai N-nya juga akan mencapai tak hingga karena selalu naik terus. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya analisis selanjutnya bagaimana nih jika misalnya kita buat kasus sebaliknya. Jika R0-nya negatif atau angka pertumbuhannya itu minus. Lalu T-nya tak hingga. Ya, untuk waktu yang lama nanti apa yang akan terjadi. Jadi dari model ini makanya kemarin kenapa muncul istilah kita dapat memperoleh manfaat dari pemodelan matematika itu diantaranya adalah kita dapat melakukan prediksi di masa depan. Nah, di sini makanya yang akan sering kita gunakan itu T menuju tak hingga. Kita akan memprediksi waktu yang akan datang, yang waktunya itu sangat lama itu nanti apa yang akan terjadi, itu ya. Analog dengan tadi ya nanti kurang lebihnya diperoleh seperti ini. Berarti limit T menuju tak hingga NT sama dengan limit T, berarti di sini N 0 E R0 T min T0 ya. Lalu di sini kita substitusikan nilai T-nya dan R-nya. Jadi di sini N0, R0-nya negatif ya. Jadi di sini minus, minus dikali sininya tak hingga ya. Minus dikali tak hingga jadinya E pangkat negatif tak hingga.
ya. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ini ke samping aja. N0 per E tak hingga, ya. Lalu di sini N0 dibagi dengan sesuatu yang jumlahnya amat sangat besar sekali, tak hingga, diperoleh nilainya 0. Ya, jadi di sini diperoleh limit NT saat T-nya menuju tak hingga dan R-nya itu negatif, R0-nya, maka kita peroleh dia 0. Ya, jadi makanya di sini untuk keadaan seperti ini kita menyebutnya dia model kematian murni. Ya, kenapa? Karena nanti ini akan terjadi suatu kepunahan. Ya, kepunahan dari satu populasi yang sedang kita bahas itu. Karena untuk waktu yang amat sangat lama sekali, jumlah populasinya nanti dia akan mendekati 0. Ya, akan menuju 0. Seperti itu kurang lebihnya. Itu ya. Ya, demikian ini untuk yang model pertumbuhan konstan. Ini yang yang paling mudah. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang model pertumbuhan logistik. Nah, dari logistik ini sebenarnya munculnya itu dari analisis ini juga, dari analisis yang model pertumbuhan konstan. Kalau teman-teman perhatikan, apakah mungkin ini ya, yang tadi contohnya ini, yang sudah kita hitung pada saat R-nya itu positif, ya, angka pertumbuhannya itu positif, lalu kok dalam waktu yang sangat lama, masa diperoleh jumlah populasinya tak hingga, ya. Apa namanya, misalnya ini populasi yang kita sedang teliti adalah populasi penduduk, ya. Apakah mungkin penduduk akan bisa meningkat sampai tak hingga banyaknya, sampai tak terhitung? Padahal kalau kita lihat kan di dalam dunia ini segalanya terbatas, ya. Kesediaan pangan, ya. Lalu kesediaan bumi berpijak pun pasti ada batasnya. Kalau sampai tak hingga seperti ini, apakah mungkin sebagian orang itu akan melayang, ya kan, kalau memang tanah pijakannya sudah habis, begitu kan nggak mungkin. Nah, dari situ nanti berarti ditemukan model pertumbuhan konstan itu ternyata kurang bisa mendekati kondisi real, ya, dilakukan pengembangan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu bisa jadi kita bisa gunakan yang model pertumbuhan logistik, nanti kita akan pelajari selanjutnya, itu ya.